Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Wa qala aidan ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati para ulama, masyayikh, asatid, asatidah, wabil khusus pengurus Masjid Al-Mu'min beserta para jamaah. Mudah-mudahan kita semua sehat jasmani dan rohani, kuat iman dan Islam, murah rezeki, mulia kita di dunia dan di akhirat. Keluarga kita menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, dan dilindungi, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Insyaallah kita semua bahagia di dunia dan di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita mulai taklim pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membahas salah satu firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 12 dan 13. Kenapa ayat ini kita bahas pada kesempatan pagi ini? Dalam ayat 12 dan 13 surat Al-Ankabut ada kajian yang menarik bagi kita. Persoalan ini dulu ada pada zaman sahabat, pada zaman Rasul ada, pada zaman sahabat, tabi'in, dan termasuk hari ini juga ada. Kondisi seperti itu masyarakat yang hampir sama, cuman beda momen, beda kasus, beda tempat, beda waktu, beda pelaku, tapi berulang. Karakter seperti ini akan terus berulang. Kalau ada penjelasan bahwa dosa itu ngangenin, maksiat itu ngangenin, bahkan dosa itu ngeranjau, akan narik orang yang ibadah untuk melakukan dosa. Ini diantara ayat yang menjelaskan hal itu. Makanya kita belajar ayat ini biar kita yang pertama mawas diri, tidak bisa atau tidak ikut-ikutan dengan kemaksiatan, baik kemaksiatan yang timbul dari hati nurani kita atau maksiat yang timbul karena bujuk rayu orang lain. Kadang-kadang kita secara pribadi nggak mau maksiat, tapi karena dirayu, dibujuk, nggak enak dan lain sebagainya, akhirnya kadang-kadang ada di antara kita yang
terpengaruh dengan bujuk rayuan itu yang akhirnya terjerumus ke tempat maksiat atau melakukan perbuatan dosa. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah kita akan bahas dua ayat ini, kita akan kupas sedikit demi sedikit agar supaya kita semua diberikan oleh Allah hidayah, taufik dan inayah untuk senantiasa berkomitmen terhadap Islam dan syariat Islam, sehingga apa yang dipesankan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, betul-betul menjadi kenyataan bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, kita lihat surat Al-An'am ayat 12. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu ittabi'u sabilana wa lanahmil khatayakum wa ma hum bihamilin min khatayahum min syai' innahum lakadzibun wa la yahmilna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim wa la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu, wa qala, dan berkata, siapa yang berkata? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Siapakah orang-orang kafir itu? Mohon maaf karena ayatnya begini, ya kita bahas ini dulu. Wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir. Siapa yang kafir itu? Siapa saja yang ingkar atau tidak menerima Allah sebagai Rabb, ingkar atau tidak menerima Nabi Muhammad sebagai uswah dan qudwah, dia tidak menerima Al-Quran sebagai dustur, dan dia tidak menerima Al-Islam sebagai dinullah al-haq. Yang pertama, dia tidak menerima Allah. Artinya dia menolak ketika kita menyatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dia menolak. Bahkan dia mencari Tuhan selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menolak Nabi Muhammad sebagai uswah dan qudwah. Uswah itu contoh teladan yang baik, qudwah itu adalah panutan yang patut diikuti ajaran-ajarannya dan perintah-perintahnya, serta dijauhi larangan-larangan. Kalau bahasa anak muda hari ini, dia menolak Rasulullah dijadikan sebagai bintang idola. Kalau anak muda kan ada istilah bintang idola atau tokoh favorit. Bagi orang Islam yang harus menjadi bintang idola, tokoh favorit atau qudwah dan uswah, panutan yang ia cintai, yang ia ingin ikut bersamanya, pengen di dunia mulia dan di akhirat bersama, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Rasulullah pernah menyatakan bahwa di akhir zaman itu ada orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi dia sangat mencintai dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita yang termasuk orang-orang yang seperti itu, yang senantiasa merindukan Rasulullah sehingga kita mengerjakan perintah Allah dan Rasulullah serta menjauhi larangannya. Orang-orang yang kafir itu dia menolak Al-Quran sebagai dustur. Dustur itu pedoman hidup.
Dia menolak al-Islam sebagai ad-din. Apa yang disebut dengan ad-din? Dinullah itu yang disebut adalah nizamul haya, aturan hidup. Maka kalau kita mengucapkan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya aturan hidup yang diterima di sisi Allah atau diakui di sisi Allah adalah al-Islam. Maksudnya apa? Selain al-Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-din. Maka disebut dengan ad-din itu adalah nizamul hayat, aturan hidup. Kita rela diatur oleh Allah dari sejak akil baligh sampai kita meninggal dunia. Kita rela diatur oleh Allah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ketika kita mau tidur, kita mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan hanya kepadamu ya Allah kami akan kembali. Ahyana ba'da ma amatana, hidup sesudah mati. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pagi hari ini Allah kembalikan nyawa atau ruh kita ke badan kita. Ini adalah salah satu rahmat Allah agar supaya kita meningkatkan kualitas amal ibadah dan amal soleh kepada Allah, serta bertaubat atas segala hilaf dan salah yang pernah kita lakukan. Maka kesempatan hidup kembali di pagi hari ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena belum tentu di nanti atau besok kita akan hidup kembali. Maka ketika Allah berikan kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh. Maka wajar Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan perbuatan yang baik, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam perbuatan sabar. Oke. Wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir berkata kepada siapa? Alladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rukun iman itu ada 6, tapi makna iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Dia membenarkan di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan anggota badan. Apa yang harus diyakini di dalam hati? Bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-firman Allah, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara satu sama lainnya. Keyakinan itu harus tertanam dalam diri, termasuk terhadap kehidupan sesudah kematian, adanya surga dan neraka, termasuk beriman kepada takdir Allah atau qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebut dengan orang-orang yang beriman itu betul-betul tasdiqun bil qalb. Hatinya ini membenarkan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada keraguan, nggak ada rasa was-was, tidak ada pertanyaan yang nyeleneh dari hati kita tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqun bil qalb wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Iman itu butuh pengakuan.
disampaikan, dan setelah itu dibuktikan dengan anggota badan. Iman itu butuh bukti nyata, bukan hanya sekedar cerita. Ada orang ngaku beriman, tapi diperintahkan oleh Allah suruh sholat, nggak pernah sholat. Suruh infak, nggak pernah infak. Suruh sedekah, nggak bersedekah. Termasuk disuruh untuk melaksanakan kewajiban yang terdapat di dalam Al-Quran, malah seringkali ditinggalkan. Makanya iman yang seperti ini yang diragukan. Kenapa? Karena yang disebut dengan illalladzina amanu, wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu, orang-orang kafir berkata terhadap orang-orang yang beriman. Apa tujuannya? Dirayu orang-orang yang beriman itu agar supaya murtad atau keluar dari Islam atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dicontohkan ini yang berbunyi tentang orang-orang kafir, makanya Allah menyatakan wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir berkata lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, ittaba'u sabilah, ikutilah jalanku. Subhanallah. Orang-orang kafir berkata, hei masyarakat jamaah Masjid Al-Mu'min, ikuti aku aja, ngapain capek-capek. Kata orang-orang kafir, ikuti jalanku saja. Jalanku ini adalah jalan kebaikan. Jadi tipuannya adalah merayu orang-orang yang beriman, wabil khusus yang imannya belum kuat. Yang imannya belum kuat. Dia berusaha untuk merayu agar supaya kembali ke dalam kekafiran. Ah, yang benar, abang ada begitu. Contoh kita lihat dari zaman Nabi dulu, ketika Rasulullah masih ada di kota Mekah dan kota Madinah, ada beberapa kasuistik yang terjadi. Yang pertama, sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah itu adalah salah seorang budak. Setiap hari dia mendengar perbincangan yang dibahas atau yang di bahasa kitanya ghaibah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibahas terus. Lama kelamaan Bilal bin Rabah yang melayani bosnya dan teman-teman bosnya lama-lama mendengar tentang cerita tentang Nabi Muhammad. Biiznillah, dengan izin Allah, kemudian Bilal bin Rabah mendapatkan hidayatul din, hidayatul iman. Apa yang terjadi? Beliau mencari rumah Rasulullah dan kemudian beliau menyatakan diri masuk Islam. Pertanyaannya, bagaimana sikap majikannya, sikap bosnya ketika melihat dan mendengar atau mengetahui bahwa sahabat Bilal bin Rabah mendapatkan hidayatul iman, masuk agama Islam? Apa yang terjadi? Akhirnya majikannya Bilal bin Rabah marah. Setelah itu Bilal bin Rabah dihukum. Yang populer sering kita dengar, beliau diceritakan diseret di tengah lapangan dengan baju yang telanjang, diseret dengan kuda, dan datanya ditindih dengan batu besar sehingga nyawanya terengah-engah, hanya mampu mengucapkan satu lafaz, Ahad. Ahad. Apa yang dimaksud? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa.
Subhanallah, penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada waktu itu kepada Bilal bin Rabah tujuannya adalah satu, agar supaya beliau atau sahabat Bilal kembali ke jalan sebelumnya, yaitu ngumpul dengan ahli maksiat atau kekafiran. Oke. Contoh yang kedua, ada seorang sahabat perempuan, beliau beserta suami dan anak-anaknya. Beliau bernama Sumayyah Asy-Syahidah. Ketika diketahui beliau masuk Islam, maka orang-orang kafir Quraisy penasaran, akhirnya diberikan sanksi, dibawa ke lapangan, beliau beserta suami dan anak-anaknya diikat. Setelah diikat, dihukum picis. Tahu hukum picis? Ada pisau, yang mau nyobek pipinya sobek ces, yang mau motong telinganya motong ces. Terus nggak langsung dibunuh, tapi disiksa terlebih dahulu. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang mengambil besi untuk dibakar. Lama-lama kelamaan besi itu berwarna merah, terus sampai kental merahnya. Terus baru setelah itu besi yang dibakar sampai memerah itu ditempel di anggota batannya. Subhanallah. Hitungan kita, jangankan besi yang dibakar sampai memerah itu, ya wong kaki kena puntung rokok yang belum dimatiin saja kita udah loncat-loncat kelojotan, merasa kepanasan. Apalagi dengan besi yang dipanaskan, yang dimerahkan, kemudian ditempel. Subhanallah. Nih, Sumayyah Syahidah. Apa permintaan orang kafir Quraisy? Satu, keluar dari Islam, kembali lagi ke agama sebelumnya. Pertanyaannya, apakah sahabat Bilal bin Rabah dan sahabat Umayyah, Bilal bin Rabah dan sahabat Umayyah kembali kepada agama sebelumnya? Jawabannya tidak. Sahabat Bilal bin Rabah biidznillah diberikan pertolongan oleh Allah, dan sahabat Sumayyah beliau meninggal dunia dalam keadaan disiksa oleh orang kafir. Allahu Akbar. Tuh. Ini kisah nyata bahwa orang-orang ahli maksiat, wabil khusus orang-orang kafir, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang beriman untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan tidak akan pernah rela dan ridho Yahudi dan Nasrani terhadap kalian semua sehingga mengikuti millah mereka. Jadi perkataan orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalanku, ikutilah jalan kehidupan kami. Bahkan dia bukan hanya mengatakan demikian, wala nahmilu khotayakum, dan kami yang bertanggung jawab terhadap kesalahan kalian semua. Subhanallah. Ini cukup menarik. Kalau dulu zaman sahabat dibujuk rayu, hari ini juga sama. Seakan-akan orang-orang ahli maksiat itu suka ngomong begini. Dia bawa teman-temannya, "Mas, ayo ikut." "Mana?" "Biasalah." "Biasalah itu apa?" "Ya biasalah." "Kira-kira enak?" "Oh enak." "Oh ya udah ikut." Sampai di satu tempat seumpama diajak maksiat. Orang yang hatinya ahli ibadah, dia pasti nolak perbuatan maksiat itu. Oh, kalau tempat ini mah nggak boleh saya. Ini maksiat. Kata dia. Apa kata temannya yang ngajak tadi? Udahlah, nggak usah nolak-nolak.
nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab bayarnya, saya yang tanggung jawab dosanya. Kalau kamu mempunyai perbuatan dosa, yang penting kamu ikut saya melakukan apa yang saya lakukan. Semuanya saya yang tanggung jawab. Subhanallah. Pertanyaannya, bisakah orang lain tanggung jawab dengan dosa orang lain? Jawabannya nggak bisa. Allah menyatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang telah ia usahakan. Makanya berbuat baiklah, beramal solehlah, didasari dengan iman dan takwa kepada Allah, berikhlaslah dalam melaksanakan ketaatan, maka semua perbuatan itu akan mendapatkan nilai dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Kenapa demikian? Karena gerakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, termasuk fasik, zalim dan munafik, untuk menjadikan orang-orang yang beriman bermaksiat kembali kepada Allah, itu adalah kenyataan. Maka wajar Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau menyatakan, la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi ahara yafsudu. La tashab, janganlah kamu bergaul, berkawan, al-kaslanah, dengan orang-orang yang malas, fi halatihi, di dalam banyak kesempatan. La tashabil kaslana fi halatihi. Kam solihin, berapa banyak orang-orang yang soleh, bifasadi, rusak, akhor, disebabkan orang-orang yang ahli maksiat. Jadi rusak karena perkawanan, pertemanan. Akhirnya teman yang ahli maksiat itu bilang, udah tenang aja, ikut saya aja, entar urusan belakang. Kalau ada masalah dengan orang lain atau dengan hukum, ani yang tanggung jawab. Sampai ada yang begitu. Subhanallah. Padahal Allah menyatakan bahwa ke setiap perbuatan itu ada pertanggungjawabannya. Setiap amal yang kita lakukan ada hisabnya. Tapi strategi bujuk rayu ini kadang-kadang merontokkan imannya orang-orang yang lemah imannya, sehingga ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Salah satu contoh, Pak, kalau ada zaman sekarang ini, saya termasuk dapat curhatan, keluhan dari beberapa orang tua. Ketika anaknya di pesantren, jam 4:30 sudah dibangunin untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Kemudian setelah itu mengerjakan aktivitas yang lain, ngaji, sholat jamaah, lanjut duha, kemudian murojaah, terus sampai malam. Idealnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena di pesantren para santri diajarkan lengkap jadwalnya dari jam 3:30 sampai jam malam lagi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawatil Quran, tadarus, ini dan itu. Pertanyaannya, ketika dia pulang ke rumah, asik dengan perbuatan yang pernah dilakukan di pondok atau punya kegiatan yang lain? Kira-kira saya nggak punya anak mondok, Ustaz. Kira-kira aja. Ketika dia pulang liburan setelah 1 tahun, dia asik dengan perbuatan orang ahli ibadah seperti yang dilakukan di pesantrennya atau di pondoknya, atau dia mengikuti perbuatan yang lain? Saya dapat keluhan dari orang tua, dia bilang, Ustaz, anak saya ketika di pondok siang malam yang dipegang Quran, buku hadis, Quran, buku hadis. Tapi ketika di rumah Ustaz liburan, yang dipegang handphone terus dari pagi sampai
sore sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Bahkan kadang-kadang ada orang yang lagi main seriusnya sehingga dia kecapean, nggak sadar handphonenya jatuh. Ini terjadi, Ustaz. Ngapain? Kadang-kadang saya lihat anak saya itu main, kadang-kadang dia apa macam-macam. Rupanya bujukan kawan dan teman semasa ia belum mondok teknologi. Kemudian beliau berusaha untuk mencari-cari sendiri informasi-informasi dan lain sebagainya, sehingga dalam tanda kutip pergaulannya semakin luas dan kadang-kadang semakin susah untuk dibimbing dan diarahkan kembali. Kenapa demikian? Karena kondisi pergaulannya, kawan-kawannya untuk senantiasa ngajak dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini saya ulang dari awal. Wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil hatayakum wa ma hum bihamilina min hatayahum min syai' innahum lakadzibun. Dan orang-orang kafir itu dia berkata terhadap orang-orang yang beriman, ayo ikuti aku, kembali lagi kepadaku, ikuti kami, kembali lagi kepada ajaran-ajaran kami, dan kami yang akan membawa kesalahanmu, kami yang akan bertanggung jawab. Kalau kamu melakukan kesalahan, kami tanggung jawab. Kamu tidak akan memikul perbuatan dosamu, tapi kamilah yang akan membawanya. Itu bujuk rayu yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Kalau kita kembangkan oleh orang-orang ahli maksiat ketika ngajak orang beriman untuk berbuat maksiat. Allah kemudian memberikan jawaban. Apa jawaban Allah? Wala nahmil hatayakum, mereka tidak mungkin membawa kesalahanmu. Wa ma hum bihamilina min hatayahum, mereka tidak akan memikul atau tidak akan membawa kesalahan-kesalahanmu min syai' dari segala sesuatu. Innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka itu betul-betul pendusta. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratan wizra ukhra. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan bahwa orang-orang itu tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Kenapa demikian? Karena konsepnya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka usaha atau perbuatan maksiat yang mereka lakukan atau ibadah yang mereka lakukan, pahalanya bagi mereka dan dosanya juga bagi mereka. Dalam surat An-Najm Allah menyatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu atau tidak memperoleh sesuatu kecuali yang telah ia usahakan. Subhanallah. Nih, makanya mohon maaf, jangan ikut bujuk rayu dari orang-orang ahli maksiat. Hari ini, Pak, strategi orang ahli maksiat itu untuk menggait orang yang ibadah agar supaya melakukan kemaksiatan canggih. Sederhana saja, kalau kita tanya ke polisi, cara penyebaran narkoba itu bagaimana, Pak? Awalnya anak-anak itu atau yang dijadikan korban itu dikasih gratis.
diuji coba, terus dikasih gratis. Lama kelamaan dia ketagihan. Setelah ketagihan, terus kalau bisa dijadikan sebagai konsumen, kalau bisa lagi dijadikan sebagai agen. Tapi ketika dia sadar dan bertaubat, maka sang bandar atau pedagang narkoba itu, dia tidak akan membiarkan itu mereka bertaubat, tapi dia berusaha untuk merayu terus agar supaya kembali lagi dengan kemaksiatan. Ini yang pertama. Yang kedua, cara ahli atau pezina, cara pezina untuk menggait orang-orang yang mau diajak maksiat bagaimana? Awalnya diiming-imingi dengan hal-hal yang mengenak-enakan, terus sampai orang itu berani melakukan maksiat. Setelah ia melakukan kemaksiatan, kemudian ada dakwah masuk kepada dia, dia mendapatkan hidayah, kemudian jadi orang baik. Orang yang ngajak maksiat itu tidak akan membiarkan dia untuk bertaubat dan melakukan kebaikan, tapi tetap dibujuk, dirayu untuk kembali melakukan kemaksiatan. Inilah salah satu bentuk strategi orang-orang yang ahli maksiat atau orang-orang yang kafir untuk mengajak kembali teman-temannya, sahabat-sahabatnya agar supaya bersama-sama dengan dia dalam melakukan kedoliman atau kekufuran. Allahu Akbar. Makanya dia tidak akan pernah ridho. Ada sebuah kisah menarik. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, bukan salah sahabat, salah seorang paman Nabi yang bernama Abu Talib, yang bernama Abu Talib. Beliau termasuk orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, bahkan punya kekuatan membela Rasulullah kapan saja dan di mana saja. Tapi belum menyatakan diri sebagai orang Islam. Secara batin beliau yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, uswah dan qudwah. Di dalam hati nuraninya berkata, cuman dia tidak atau belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertanyaannya, kenapa kok beliau belum mengucapkan dua kalimat syahadat? Karena teman-teman ahli maksiatnya, teman-teman sesama kafirnya bergandengan tangan untuk selalu menolak dakwah Nabi. Jadi kalau ada di antara kaum kafir Quraisy ingin menyatakan diri masuk Islam, dihalang-halangi agar supaya dia tidak masuk Islam. Suatu hari ketika Abu Talib sakit keras, Rasulullah berada di sampingnya membimbing agar supaya Abu Talib mengucapkan lafaz la ilaha illallah atau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wakilah diceritakan bahwa sahabatnya Abu Talib, saudaranya beliau yang bernama Abu Jahal dan kawan-kawan maksiat lainnya, dia tidak memberikan kesempatan kepada Abu Talib untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah sampai datang ajal. Sehingga sampai beliau meninggal belum sempat mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat tauhid. Rasulullah sedih melihat kondisi itu, sedih Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah menganggap beliau adalah orang yang baik,
orang yang melindungi Rasulullah, membela Rasulullah, ternyata akhir hayatnya belum sempat untuk mengucapkan 2 kalimat tauhid, beliau telah berpulang ke rahmatullah. Allah kemudian memberikan penjelasan kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Subhanallah. Pengaruh kawan yang maksiat, pengaruh kawan yang kafir akan begitu dominan kepada diri kita dalam keadaan normal, sadar, apalagi dalam keadaan sudah melemah. Sederhana Pak, sederhana. Saya sering menemukan kasus teman-teman hijrah. Istilahnya kan hijrah, bahasa lainnya taubat. Sebenarnya yang paling besar adalah yang paling benar adalah taubat. Kenapa kok dibilang taubat? Dulu ahli maksiat, sadar, sekarang namanya taubat. Cuman biar agak halus dibilang hijrah. Makanya kalau di dunia artis itu kan dibilang bukan artis-artis taubat, tapi artis-artis hijrah. Itu sebenarnya ngalusin bahasa. Dulu suka dugem seumpama kan, dulu narkoba, dulu ada yang seks bebas. Sekarang sadar, harusnya istilahnya apa? Taubat. Tapi biar agak halus jangan dibilang taubat lah. Kalau taubat kan dari maksiat, dari dosa. Dibilang hijrah katanya, dari perbuatan jahiliyah. Oh, halus dikit. Pinter banget yang bikin istilah. Tapi kadang-kadang ketika sudah hijrah seakan-akan lebih pinter dari yang udah taat dari kecil. Sampai dia bilang, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Kata yang dari kecil, saya mau kembali kemana? Wong kita dari dulu di sini aja nggak kemana-mana, kok disuruh kembali? Kamu yang baru kembali. Sempet ledek-ledekan begitu kan? Oke. Banyak orang yang gagal taubat. Banyak. Kenapa demikian? Karena di antara syarat taubat itu adalah yang pertama, sadar tahu atas kesalahannya, meminta maaf kepada Allah dari kesalahannya tersebut, kemudian menjauhi dari kesalahan itu dan berjanji tidak mengulangi lagi. Menjauhi. Kalau enggak dijauhi, maksiat itu ngangenin. Maksiat itu ngangenin. Coba contoh, kenapa kalau bujangan ketemu dengan gadis, kemudian pacaran, berzina, setelah berzina dalam hukum Islam apa hukumannya? Dicambuk 100 kali, setelah dicambuk dibuang atau diasingkan selama 1 tahun. Kenapa? Karena setelah dicambuk jangan dibiarkan itu. Kalau dibiarkan akan semakin membara rasa ingin bermaksiat kembali kepada sama-sama melakukan perbuatan maksiat. Jadi harus dipisah selama 1 tahun, tidak ada komunikasi di antara mereka, sehingga akan menyelamatkan yang laki-laki dan akan menyelamatkan perempuan dari perbuatan zina kembali, atau akan menyelamatkan 2 pasang ini dari cercaan dan hinaan masyarakat. Lah kalau dibiarkan di situ, orang tetangganya kan tahu, oh kamu kemarin segini, udah sama saya juga nggak apa-apa, istilahnya. Makanya dalam syariat Islam diajarkan untuk dijauhkan, biar taubat sebenar-benarnya taubat dan gak ingat kembali terhadap masa lalunya yang melakukan maksiat tadi. Itu kalau bujang atau gadis. Tapi kalau sudah punya keluarga melakukan zina, hukumannya rajam. Itu dalam konsep Islam. Jadi dijauhkan dengan maksiat.
Saya pernah ketemu dengan teman-teman yang lagi bertaubat. Ketika bertaubat luar biasa penyesalannya. Enggak lama dari situ balik maning. Ceklah Pak, kalau bulan Ramadan kita banyak ngelihat perempuan tutup aurat, pakai jilbab rapi. Bahkan di komunitas mereka pakai jilbab rapi semua. Setelah selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, satu-satu copot jilbab. Lama kelamaan dengan semua komunitasnya kembali ke masalah lalu. Kenapa demikian? Karena satu sama lain terjebak dengan rayuan perkawanan atau pertemanan. Makanya Allah menyatakan wa ma hum bihamilina min khatayahum, mereka tidak akan memikul kesalahan mereka semua. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu lakadibun, telah mendustakan agama Allah, atau dia adalah orang pendusta. Ayat yang ke-13 Allah berfirman wala yahmilunna asqalahum wa asqala ma'a asqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Di akhirat nanti orang ahli maksiat itu dia akan membawa 2 dosa. Yang pertama, dosa dirinya yang melakukan maksiat. Yang kedua, dosa murid-muridnya. Loh, kok dosa murid-muridnya bagaimana? Katanya bawa dosa masing-masing. Kalau dia ngajarin orang lain maksiat, maka setiap yang diajarin itu melakukan maksiat, dia kebagian dosanya. Bapak lagi duduk depan masjid. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya warga baru di sini Pak. Iya. Terus mau nyari kontrakan kosong di mana Pak? Oh di situ. Oh iya. Bagus. Ngontraklah di situ. Dapat pahala nggak dia nolong orang nyari kontrakan baru? Dapat pahala. Di kontrakan dia sholat. Kita kebagian pahalanya nggak? Kebagian. Besoknya ngobrol lagi Pak. Iseng saya sendirian laki-laki. Terus tempat WTS di mana Pak? Ya. Udah cari aja online. Caranya gimana Pak? Gini nih caranya. Oh, ya udah. Pulang dia ambil handphonenya, dia aja praktek sendiri, dia aja. Udah dapet. Zina dia. Kita sedang asik tidur di rumah, yang kita ajarin praktek dia di situ. Kira-kira kita tidur dapat pahala apa kebagian dosa? Kebagian dosa. Bahkan kalau dia ngajarin lagi kepada orang lain atas dosa yang kita ajarkan tadi, kebagian lagi kita. Inilah namanya dosa jariyah. Makanya jangan terlalu baik dalam maksiat. Dibilang sok baik ini, apa aja diajarin sama dia. Akibatnya negatif. Tapi kalau ada orang nanya ke bapak, Pak, tempat WTS di mana? Mau ngapain ente nanya-nanya begituan? Saya ini mau dakwah, mau saya bimbing, saya arahkan, saya latih biar menjadi muslimah yang solehah, biar punya keterampilan, biar keluar dari tempat maksiat. Beneran. Ajarin, kasih tahu. Kenapa? Dia tujuannya dakwah. Tidak. Akhirnya ketika dia berdakwah ke situ, ya kebagian pahalanya. Nggak taunya dia maksiat, kita nggak kebagian. Kenapa? Karena tujuan dia nanya ke kita adalah untuk ibadah, dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Makanya dalam konsep surat Al-Maidah Allah menyatakan
ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa di pembunuhan, pembacokan atau pembunuhan antara saudara dengan saudara, maka pelaku pembunuhan pertama, Qabil, yang berani membunuh saudaranya yang bernama Habil, Qabil kebagian dosanya karena dia mengajari generasi sesudahnya untuk melakukan kejahatan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya hadirin rahimakumullah, inilah yang disebut dengan orang akan membawa dosanya dan dosa orang yang ia ajarin di dalam melakukan kemaksiatan. Begitupun orang yang mengajarkan kebaikan, melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan kebaikan orang yang dia ajarkan untuk melakukan ibadah. Mudah-mudahan Allah muliakan derajat kita semua, Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah kokohkan keimanan dan keislaman kita, sehingga insyaallah kita mampu untuk memilah dan memilih pergaulan sehingga kita termasuk orang yang diselamatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua, semangat untuk melaksanakan ibadah dan melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga insyaallah kita termasuk hamba Allah yang diselamatkan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.